Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut. Lintas Magota bersama saya Teti Bahagia. Kita ikuti berita dari RRI Manado. Pemerintah Kabupaten Talaut konsisten dalam melakukan penanganan korban terbakarnya KM Barcelona 5. Dukungan dan perhatian kepada masyarakat di Talaut khususnya pada korban insiden terbakarnya KM Barcelona 5A tetap difokuskan pemerintah kabupaten. Bupati Weli Tita usai konferensi pers tim SAR gabungan di Pelabuhan Manado pada Senin 28 Juli 2025 kemarin mengakui untuk korban terdampak dirawat di rumah sakit sudah diberikan santunan dan mendapat kunjungan khusus dari pemerintah kabupaten. Demikian pula pada korban meninggal dunia sudah diberikan kepada ahli waris korban. Pemberian santunan tersebut di luar dari santunan yang diberikan oleh Jasara Harja, termasuk penambahan armada transportasi laut pasca insiden nahas transportasi laut rute Talaut Manado maupun sebaliknya dalam menyikapi keluhan masyarakat. Dari pemerintah daerah siap. Ada santunan sudah diberikan atau baru mau diberikan? Kalau yang sakit udah. Yang sakit. Dari sekarang untuk semua ini, untuk semua sementara diproses. Karena ini uang daerah. Ya, yang meninggal Pak, bagaimana yang meninggal? Yang meninggal sudah. Waktu kemarin kan di sana untuk penguburan, biaya penguburan. Dari daerah atau dari Jasara aja sih Pak? Dari daerah Pak. Berapa itu Pak? Dari daerah nominalnya belum tahu yang berapa, pokoknya sampai kubur. Oke Pak. Oh berarti cuma kubur doang ya, tidak ada santunan biaya? Biaya untuk biaya ini maksudnya biaya dari santunan belum lagi diproses. Oke, semuanya ya. Satu orang berapa untuk kayak kabupaten. Oke, terima kasih. Dari sejak awal kejadian insiden kapal ini, Pemkab Talaut konsisten melakukan koordinasi bersama sejumlah stakeholder, termasuk koordinasi dengan Pemprov Sulut bersama gubernur dan kepala-kepala daerah lainnya. Mengenai korban belum ditemukan dan penanganan lainnya pasca insiden ini, Tita menyebut Pemkab Talaut akan membahasnya bersama dalam perencanaan ke depan. Khususnya kecelakaan transportasi laut, dilakukan pembahasan berdasar standar operasional prosedur atau SOP. Demikian Hendra Asa melapor, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Harga tomat di Pasar Rabu, Kota Gorontalo terus mengalami penurunan yang cukup tajam. Saat ini hanya dijual Rp45.000 per kantong plastik ukuran 7 kg. Sementara bawang merah sudah menembus angka Rp60.000 per kilogram. Berikut laporannya. Harga tomat di Pasar Rabu Kota Gorontalo terus mengalami penurunan cukup tajam dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, harga tomat ini sempat menembus angka Rp200.000 per kantong plastik ukuran 7 kg, namun saat ini hanya dijual Rp45.000 per kantong plastik atau Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Penurunan harga ini disebabkan oleh stok tomat yang melimpah di pasaran. Mansur Poloto, salah seorang pedagang tomat di Pasar Rabu, ditemui RRI menyampaikan, turunnya harga tomat sangat dipengaruhi oleh melimpahnya pasokan dari petani lokal. Kondisi ini membuat para konsumen lebih leluasa membeli tomat dalam jumlah yang banyak untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha kuliner. Namun di sisi lain, pedagang mengaku keuntungan menipis akibat harga jual yang turun drastis. Meski demikian, pasokan yang lancar tetap memberi harapan pada kestabilan suplai di pasar. Hari-hari itu banyak. Banyak ya? Iya. Berapa satu tas begini? Harga kan masih turun, Rp45. Berapa? Rp45. Kapan itu mulai Rp45 itu? Mulai 1 minggu. Minggu ya? Dari harga 200, 18 turun. Sekarang Rp45.000. Itu karena memang banyak stok. Banyak. Dari mana ini Bapak punya ini pengambilan? Ada 2 tampak, bagian Ilungala, baru bagian Limboto. Berbeda dengan tomat, harga cabai rawit saat ini masih berfluktuasi di kisaran Rp35.000 hingga Rp45.000 per kilogram.
Salah seorang pedagang cabai rawit, Sadam, ditemui RRI menyebutkan meski pasokan masih cukup, permintaan yang tinggi membuat harga tetap bertahan di angka tersebut. 1 kilo, murah. Berapa? 35. 35 ya. Harga murah hari ini 35.000 1 kilo. Mulai kapan 35? Mulai tadi. Ya. Kalau kemarin masih 50. Ini 35. Sementara itu, harga bawang merah justru masih menunjukkan tren naik. Untuk kualitas premium, bawang merah dijual hingga Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga ini diperkirakan akibat berkurangnya pasokan dari luar daerah, serta meningkatnya permintaan dari kalangan rumah tangga maupun pedagang makanan. Menyikapi dinamika harga yang berbeda-beda antar komoditas, masyarakat dan pedagang berharap pemerintah daerah dapat terus memantau stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok. Langkah ini penting agar inflasi bahan pangan tidak membebani konsumen dan pelaku usaha di pasar tradisional Gorontalo. Dari Gorontalo, Taufik Usman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Harga beras premium di Gorontalo saat ini menembus Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram, melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Gorontalo mengalami lonjakan. Berdasarkan pantauan Bulog Gorontalo, harga beras premium kini telah menembus Rp15 hingga Rp16.000 per kilogram, melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Pimpinan Bulog Gorontalo Laode Sulaiman menegaskan, harga beras yang ada saat ini sudah berada di atas ketentuan yang dikeluarkan Badan Pangan Nasional atau Bappenas. Menurutnya, pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi untuk beras premium sebesar Rp12.500 per kilogram, sedangkan untuk beras premium Rp14.900 per kilogram. Dengan kondisi pasar saat ini, Bulog mengambil langkah konkret tidak hanya pada sisi konsumen, tetapi juga pada sisi produsen. Harga di pasar itu untuk beras medium itu sudah di angka 15.000 sampai 16.000 per kilogram. Harga itu tentu sudah ada di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Skala Pangan Nasional Nomor 2 tahun 2025, di mana bahwa harga eceran tertinggi beras untuk medium itu ditetapkan sebesar 12.500 per kilogram, dan harga eceran tertinggi untuk beras premium itu 14.900 per kilogram untuk wilayah zona 1. Harga beras kami tidak hanya memantau di tingkat konsumen, tapi juga kami melakukan pembelian gabah beras di tingkat produsen. Jadi tugas kami adalah tidak hanya melakukan stabilisasi harga di tingkat konsumen, tapi juga di tingkat produsen. Kemarin kami sudah melakukan pembelian gabah itu untuk stabilisasi harga di level produsen itu dengan harga 6.500 per kilogram di tingkat petani, dan capaian serapan kami setara beras itu kurang lebih 1.000 ton atau 98% dari target yang diberikan. Menurut Laode, langkah ini merupakan bagian dari upaya stabilisasi harga yang menyeluruh dengan tujuan melindungi konsumen dari lonjakan harga maupun petani dari fluktuasi harga jual. Dari sisi serapan, Bulog Gorontalo mencatat pencapaian yang hampir maksimal. Bulog berharap dengan langkah intervensi dari dua sisi ini, gejolak harga beras di pasaran dapat segera ditekan dan kembali stabil sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan petani tetap mendapatkan keuntungan yang layak. Dari Gorontalo, Rusdianita, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Polres Sangihe jaring ratusan pelanggaran saat operasi Patuh Samrat yang berakhir pada 27 Juli. Polres Kepulauan Sangihe berhasil menindak ratusan pelanggaran saat pelaksanaan operasi Patuh Samrat tahun 2025. Pelaksanaan operasi Patuh Samrat dimulai sejak 14 hingga 27 Juli 2025 di sejumlah lokasi termasuk pelanggaran kasat mata yang ditemui para petugas. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Sangihe Ismail Diko kepada wartawan mengatakan bahwa untuk kartu tilang selama pelaksanaan operasi sebanyak 147. Selain penindakan, Satlantas juga memberikan teguran untuk pelanggaran ringan mencapai 200-an dan menahan kendaraan bermotor didominasi roda
roda 2. Kami telah melaksanakan penilangan itu jumlahnya 147 tilang yang kami lakukan penilangan. Kemudian teguran 215 teguran. Kemudian yang kami tahan itu dalam bentuk SIM itu SIM ada 26, kemudian STNK ada 60, kemudian roda 2 61 kendaraan yang kami tahan. Yang kebanyakan pelanggaran itu knalpot brong. Kasat Lantas menambahkan penggunaan knalpot brong mendominasi pelanggaran lalu lintas dalam pelaksanaan operasi. Demi meminimalisir kecelakaan, masyarakat terus diedukasi dan dihimbau selalu mematuhi peraturan berlalu lintas demi kelancaran dan kenyamanan di jalan raya. Anton Lahoube melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Sekian Lintas Magota, saya Titi Bahagia, selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.